Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya berjumpa kembali dalam Jendela Hati. Saya Pendeta Emeritus Ujang Tanusaputra dari GKI Cimahi. Renungan kita berjudul Dikenal sebagai Orang Baik, yang didasari pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 8. Sebelum saya membacakannya untuk Anda, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, jamahlah hati dan pikiran kami agar terbuka untuk menyambutnya. Kiranya firman-Mu menginspirasi kami untuk makin tekun melakukan kebaikan yang bermanfaat bagi sesama. Dalam nama Kristus kami meminta. Amin. Timotius dikenal oleh saudara-saudara seiman di Listra dan Ikonium. Kisah Para Rasul 16 ayat 2. Manusia tentu ingin memperoleh kesan baik di mata sesama. Bahkan ada yang pura-pura agar bisa dianggap baik. Mereka pamer kebaikan demi meraih simpati dan mendapat keuntungan. Sikap dan tindakan kita menentukan penilaian orang lain terhadap citra diri kita dan mendasari mereka dalam bersaksi tentang kita. Sejatinya, sikap dan tindakan kita dapat memengaruhi orang lain, baik secara positif maupun sebaliknya. Ketika berada di Listra, Rasul Paulus dan Silas bertemu seorang pemuda yang saleh bernama Timotius. Ibunya berkebangsaan Yahudi dan ayahnya orang Yunani. Jemaat di Listra dan Ikonium mengenal pemuda beriman itu memiliki karakter yang amat baik. Putusan Paulus mengajaknya sebagai rekan seperjalanan menunjukkan bahwa pemuda itu sangat berintegritas. Sejatinya, kepribadian baik Timotius dikenal karena sikap dan perbuatannya yang baik. Sahabat senior, menjadi orang baik ternyata tidak harus melakukan hal-hal besar atau hal-hal yang luar biasa, spektakuler. Nyatanya, perkara kecil pun bisa berdampak besar. Mungkin Anda mau tahu bagaimana caranya. Ulurkan saja tangan kita kepada siapapun yang butuh bantuan. Dengarkan
mereka yang mencurahkan keluhan dengan penuh perhatian, atau berikan pujian yang wajar dan tulus. Bila semua itu dilakukan tanpa berpura-pura dan secara terus-menerus, niscaya akan menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Sahabat senior, mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, firman-Mu mencerahkan pemahaman dan menyegarkan jiwa kami. Mampukan kami melakukan yang baik, meski hanya hal-hal yang sederhana. Namun, kiranya dalam berkat-Mu semuanya bisa berguna bagi sesama, dan nama-Mu dipermulia. Dalam nama Kristus kami meminta. Amin. Sahabat senior, demikianlah renungan kita hari ini. Sampai jumpa dalam jendela hati berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.